Kontrol propaganda masif di Korea Utara memainkan peran krusial dalam mempertahankan kekuasaan rezim otoriter. Melalui propaganda ini, persepsi rakyat terhadap pemimpin dan negara dibentuk secara sistematik. Menyusuri sejarah, pembagian semenanjung Korea pasca Perang Dunia Kedua mencerminkan pengaruh kuat dari Uni Soviet dan Amerika Serikat. Akibatnya, negara-negara terpisah terbentuk pada tahun 1948 yang membawa dampak besar bagi stabilitas regional. Kim Il-sung, dengan mengadopsi gaya pemerintahan Stalin, mendirikan rezim otoriter di Korea Utara. Ia menciptakan kultus individu yang menjadikannya sosok penyelamat bangsa, sekaligus memperkuat kontrolnya atas masyarakat. Perang Korea, yang berkobar antara tahun 1950 hingga 1953, menelan lebih dari 4 juta nyawa, termasuk tentara dan warga sipil dari kedua belah pihak. Konflik yang merusak ini menghancurkan infrastruktur dan ekonomi, meninggalkan bekas luka mendalam. Pasca perang, Korea Utara menghadapi trauma yang mendalam, yang pada gilirannya memperkuat posisi Kim Il-sung. Pengalaman menyakitkan ini mendorongnya untuk membangun kekuatan militer yang tangguh sebagai langkah untuk melindungi rezim. Sebagai respons terhadap pasca perang, ideologi Juche diperkenalkan dengan menekankan pentingnya kemandirian politik, ekonomi, dan militer. Ideologi ini berfungsi sebagai alat kontrol total bagi rakyat, memperkuat dominasi rezim. Krisis kelaparan yang melanda Korea Utara dipicu oleh kebijakan ekonomi yang tidak efektif dan bencana alam yang menghancurkan. Banyak warga yang menjadi korban, meninggal akibat kelaparan dan penyakit yang menyertainya. Keluarga Kim terus mempertahankan cengkeramannya di Korea Utara dengan membangun kultus individu yang berfokus pada pemimpin. Meski rakyat mengalami penderitaan, penguasa semakin kuat dalam kedok pengabdian. Secara agresif, Korea Utara mengembangkan program senjata nuklir yang dianggap sebagai jaminan keamanan rezim. Sejak 2006, uji coba nuklir terus berlangsung, dengan yang terbaru terjadi pada tahun 2017. Rezim Kim Jong-un mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan aparat keamanan yang brutal serta jaringan informan yang luas untuk menindak setiap bentuk perbedaan pendapat. Hal ini menciptakan suasana yang menakutkan bagi masyarakat sipil. Korea Utara memiliki sistem penjara yang kejam, dengan ribuan tahanan politik yang mengalami penyiksaan serta pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi di kamp penjara sangat memprihatinkan dan menimbulkan perhatian internasional. Akses informasi dari luar negeri sangat dibatasi, dengan tidak adanya internet sebagaimana yang dikenal di negara-negara lain. Pemerintah mengendalikan intranet, yang digunakan untuk menyebarluaskan propaganda dan memperkuat kontrol atas populasi. Korea Utara tercatat sebagai negara dengan peringkat terendah dalam indeks kebebasan pers, menunjukkan bahwa media massa sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini menghambat akses rakyat terhadap informasi yang akurat dan objektif. Ekonomi Korea Utara sangat tergantung pada bantuan luar dan aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba. Ketergantungan ini menciptakan ketidakstabilan dan menambah kesulitan ekonomi yang sudah ada. Masyarakat yang loyal kepada rezim mendapat akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan dasar. Sebaliknya, mereka yang dianggap tidak loyal seringkali didiskriminasi dan menghadapi kesulitan yang semakin berat.